Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yura Finzi. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi aritmatika. Oke, kita akan buka buat file baru. Ya, kita buat aja di sini tes 5. Oke, di sini kita akan belajar operasi aritmatika. Oke, kayak tambah-tambah, kurang-kurang, bagi-bagi gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya kita di sini punya data gitu ya, panjang atau datanya adalah panjang gitu ya, 5 ya, oke, ini lebar 6 tulisnya 8 panjang, lebar, tinggi kita buat 7 gitu. Nah, kalau kita misalnya mau menambahkan semuanya, kita tinggal buat aja misalnya sini hasil tambah gitu ya, panjang ditambah lebar tambah tinggi gitu, panjang tambah lebar tambah tinggi gitu ya. Kemudian di sini kita buat print hasil tambah. Oke, kita clear dulu, print deh. Oke, hasil tambah 18, 5 tambah 7 tambah 8, 18. Oke, kemudian gini, kita buat aja dulu di sini tambah hasil tambah oke, ini ya, hasil tambah 18 sama dengannya. Oke, kemudian kalau kurang-kurang sama ya teman-teman, tinggal kita ubah aja deh jadi kurang gitu ya, hasil kurang gitu ya. Sini kita ubah jadi kurang minus gini ya, sini kita buat apa sih deh, hasil kurang atau hasil pengurangan gitu. Hasil kurang panjang kurang lebar, kemudian hasil penambahan hasil pengurangan panjang dikurang lebar, sini hasil di sini hasil kurang harusnya. Oke, kita print min 8. Oke, kemudian teman-teman sekarang kita tambah kurang lagi kali gitu. Kali berarti kalau kali itu bukan X ya, salah, tapi tanda bintang. Oke, di sini kita bikin hasil kali gitu ya, kali kita hasil kali ya. Ini lagi hasil penggantian 210, 5 kali 7 5 kali 6 30 kali 7 ya 210. Oke, nah bagi ya teman-teman, print kita paste lagi hasil bagi gitu ya, bagi. Kalau bagi dia pakai tanda miring gini ya teman-teman, tanda apa ya namanya, garis miring pembagian gitu ya. Ini hasil bagi. Oke, jadinya dia 0, bla 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 bla. Ini kalau kayak gini berarti dia nilainya float ya teman-teman. Kalau misalnya kita buat di sini type hasil bagi, dia float ya. Kalau yang sebelumnya itu ini integer. Kita masukin, pasti dia hasilnya integer gitu ya. Oke. Kok hasil bagi semua nih, hasil tambah kurang kali iya in. Oke, ini float ya. Ada lagi operasi aritmatika yang dinamakan modulo gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah tahu juga modulo itu nama lainnya hasil bagi ya, modulo atau hasil bagi ya. Tandanya adalah persen gini ya teman-teman. Misalnya gini, nah misalnya kita punya variabel X nilainya 20, variabel Y nilainya 7 gitu ya.
Kemudian kita mau print, kita bikin ini dulu, hasil modulo gitu ya, sambungan X, tanda modulo itu persen, Y, X di modulo dengan Y. Kemudian kita print ya, hasil modulo. Nah teman-teman, kita buat dulu hasil modulo ya, tek. Oke. Nah teman-teman, kalau misalnya 20 gitu ya dibagi 7, itu kan sekitarnya kita dapat nggak nyampe 3 ya. Kalau 3 kan harus 21, berarti 2. Nah 2 kali 7 14, sisanya berapa teman-teman? 6. Nanti hasilnya jadi 6 teman-teman. Jadi modulo itu adalah sisa pembagian gitu. Jadi jangan sampai hasil baginya itu nggak nyampe gitu loh. Jadi ini 2 dapatnya 14, tapi 20 dikurang 14 masih ada 6. Jadi sisa 6-nya itu hasilnya. Misalnya ini kita langsung print aja. Nah, hasil modulo 6. Kalau misalnya kita buat di sini 24. Nah, 24 berarti sisanya berapa teman-teman? 24 dibagi 7 berarti dapatnya 3 ya. 3 kali 7 21, sisanya 3. Kita lihat apakah 3? Nah, 3 ya teman-teman. Jadi modulo itu adalah sisa dari hasil pembagian, lebihannya gitu. Oke. Kemudian selain modulo ya, ada lagi namanya eksponen. Ya, eksponen atau pangkat teman-teman. Pangkat tandanya itu gini ya, tanda operator itu bintang-bintang. Misalnya gini, kita bikin hasil pangkat. Misalnya kita buat di sini Z sama dengan 3, H sama dengan 3 gitu ya. Hasil pangkat sama dengan, kita mau pangkatkan si Z dengan H. Z dipangkatkan dengan H. Maka hasilnya adalah print hasil pangkat. Hasil pangkat. Oke. 3 dipangkatkan 3 berarti 9. 3 pangkat 3 9, 3 kali 3 9, 27. Sorry teman-teman. Baik, kalau misalnya 2 baru hasilnya 9. Oke. Itu eksponen atau pangkat. Ada satu lagi namanya itu adalah floor division. Jadi floor division ini itu tandanya garis miring 2 kali. Jadi dia itu seperti pembagian tapi dia dibulatkan ke bawah. Gitu. Misalnya seperti kalau misalnya ada float 5,9, kita ubah jadi string yang diambil 5 doang gitu, nggak dibulatkan ke atas, jadi dia dibulatkan ke bawah. Misalnya kita akan pakai data yang X, Y ini ya, kita akan buat di sini hasil floor division gini aja ya, sama dengan X di floor division dengan Y gitu. Nah print gitu ya, hasil floor division, kemudian hasil FDIV. Nah kalau misalnya kita 24 dibagi 7 teman-teman, dapatnya 3 gitu ya, 3 tapi lebih 3 gitu, modulnya 3, berarti 3, sekian kan. Nanti yang diambil cuma 3 nya doang. Ini coba kita print ya. Nih, hasil floor division 3 gitu. Kalau misalnya kita mendekati nih 27 kan 28 bagi 7 4 ya. Jadi 27 bagi 7 tuh pasti 3, kayak 99 gitu kan. Kita print dia akan tetap 3 gitu. Jadi dia dibulatkan ke bawah, teman-teman. Dia dibulatkan ke bawah. Jadi dia bukan dibulatkan ke atas, walaupun 3,9 sekalipun dia akan dibulatkan ke 3. Itu floor division. Oke teman-teman, untuk aritmatika standar sudah ya. Nah sekarang ada yang namanya, kalau misalnya teman-teman belajar matematika itu kan ada yang diprioritaskan kan, misalnya kayak kali, bagi, itu akan dilakukan duluan sebelum tambah dan kurang gitu. Misalnya kita punya kayak gini lah, 1 gitu ya. Nah 1 ditambah 3 dikali 6 dikurang 5 sama dengan gitu kan. Yang pertama kali kita lakukan apa? Kan perkalian dulu ya, 3 dikali 6 gitu. 3 kali 6 18 baru kita bisa kurangkan atau kita tambahkan. Misalnya
3 kali 6, 18, tambah 1, 19, kurang 5, berapa tuh? 14, coba kita print. Gitu ya. Hasilnya 14. Tuh, 14 kan? Jadi yang dikerjakan duluan adalah si kali gitu. Gimana kalau dia tanda kurung gini? Nah, kalau kurung yang dikerjain duluan adalah si kurung ini. Gitu. Baru dikali, baru dikurang. Berarti 4 kali 6, 24 kurang 5, berarti 19. Tuh, 19. Nah, gimana kalau ada pangkat gitu? Pangkat ya, berarti seperti ini. Nah, ini kan dia artinya pangkat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau misalnya seperti ini, yang pertama dikerjakan itu ada yang dalam kurung dulu. Jadi prioritas pertama itu yang dalam kurung, prioritas kedua itu eksponen atau pangkat, prioritas ketiga itu perkalian atau pembagian, include modulo juga, dan include ini ya, floor division. Kemudian yang terakhir adalah penambahan atau pengurangan. Berarti ini yang kita kerjakan dulu adalah 1 ditambah 3, 4. Baru kita kerjakan yang 5 pangkat 2, 25. Berarti 4 dikali 6, 24 dikurang 25. Berarti 24 dikurang 25 hasilnya adalah minus 1. Nih hasilnya ada minus 1 gitu. Kemudian teman-teman kita coba lagi misalnya biar lebih enak, biar lebih ngerti lagi gitu ya. Tadi kan kita udah punya X, kita ubahlah variabelnya jadi A sama dengan 8, B sama dengan 3, C sama dengan 2 contohnya. Baru kita print lagi, misalnya A ditambah 4 di modulo A ditambah 4 sih. A ditambah B dikali A di modulo 8 di modulo 8 di modulo C ditambah buka kurung C eksponen B. Nah, dikurang A buka kurung lagi ditambah C. Nah, kalau ini berapa teman-teman hasilnya? Kurung ya. Berarti A ini kan kita lihat dulu ya. Yang kita kerjakan adalah yang dalam kurung dulu. Ini kita buat dulu di sini prioritas gitu ya. Prioritas perhitungan aritmatika aja deh ini ya. Yang pertama itu adalah buka kurung. Yang kedua eksponen. Yang ketiga perkalian pembagian modulo floor division. Yang keempat floor division. Floor division. Baru yang keempat adalah penambahan dan pengurangan. Oke. Ini petik 3 ya teman-teman. Oke, ini kita buat lagi. Nah, prioritas aritmatika. Jadi kalau bikin komen yang panjang kayak gini bisa pakai petik sekali sampai 3 kali gitu ya teman-teman. Petik 2 gini juga bisa. Jadi mana yang sukanya aja. Oke. Nah, kalau kita lihat prioritasnya, kita coba kerjain yang ini. Berarti kita lihat di sini ya. Berarti C dikali B dari kiri dulu ya. C dikali dipangkatin B, berarti C dipangkatin 3, 2 pangkat 3, 2 kali 2 4 kali 2 8. Ini hasilnya 8 dikurang ini dulu kita kerjain A ditambah C 10 gitu ya. Berarti ini hasilnya 8, ini hasilnya 10. Kemudian di sini ada kali dan
ada modulo. Kita coba kerjain yang kali dulu karena dia lebih di kiri dari modulo. B dikali A, B 3 dikali 8, 24. 24 di modulo 2, nggak ada sisanya ya. 24 di modulo 2. Kan 24 itu habis dibagi 2. Artinya dia tidak ada sisa, berarti 0. Ya kan, di sini 0, di sini tadi 8, di sini tadi 10. Berarti tinggal tambah dan kurang. A 8 ditambah 0, 8. Ditambah ini tadi 8. 8 tambah 8, 16. Dikurang dari A tambah C, 10. 8 tambah 8, 16, kurang 10, 6. Kita lihat hasil apakah 6. Nah, hasilnya adalah 6. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk aritmatika ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tetap semangat untuk belajar. Kita akan lanjut lagi nanti insya Allah di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.